Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 Februari 2025 dengan judul Apakah Anda Beruntung Seperti Kaila? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kaila adalah anak yang sangat beruntung, kata ibunya sambil tersenyum. Mengapa Anda berkata bahwa Kaila beruntung? Saya pikir menjadi orang penyandang disabilitas selalu buruk. Oh, tidak, jawabnya. Bayangkan saja, jika Kaila dilahirkan pada satu generasi yang lalu, dia tidak akan memiliki komputer yang dapat diaktifkan dengan suara. Saya takjub karena baik Kaila maupun ibunya tidak bersikap getir terhadap sistem yang menuntut Kaila diimunisasi saat masih bayi, yang menyebabkan reaksi alergi yang mengakibatkan dia menderita cacat fisik yang parah. Meski harus duduk di kursi roda dan harus menanggung beban operasi yang tak terhitung jumlahnya, Kaila adalah siswa kelas 6 yang cerdas dan selalu mendapat nilai A di sekolah normal, dan juga adalah ketua kelas. Ketika saya pertama kali bertemu Kaila, dia berada di rumah sakit untuk menjalani operasi lebih lanjut dan tidak dalam keadaan baik. Dia menderita sakit kritis tetapi tetap bertahan hidup. Ibu dan ayahnya berada di sisinya 24 jam sehari, membantu para staf medis bila memungkinkan. Pada saat itu ketika keadaan sedang sangat buruk, ketika ibunya memberikan komentar tentang Kaila menjadi anak yang beruntung. Ternyata Kaila memang beruntung. Dia pulih. Butuh lebih dari 3 minggu untuk Kaila berada di ICU pediatri, tetapi dia akhirnya berhasil pulang kembali bersekolah. Apakah Kaila marah dan mengeluh karena harus menghabiskan waktu di rumah sakit? Tidak. Apakah dia meratapi nasibnya ketika dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya di sekolah? Tidak. Setidaknya tidak sering. Apakah dia mencoba yang terbaik yang dia bisa dalam bekerja sama dengan permintaan-permintaan para dokternya yang tampaknya mustahil? Ya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk bekerja sama. Itu membuat saya berpikir, bagaimana jika waktu itu Kaila menyerah? Bagaimana jika ibunya tidak memiliki sikap bersyukur? Bagaimana jika ayahnya menyalahkan orang lain atas masalah putranya? Kaila mengingatkan saya bahwa reaksi saya adalah sebuah pilihan. Pertama-tama, rasa frustasi saya hanya bersifat sesaat, bukan seumur hidup. Untuk itu saja saya harus bersyukur. Bagaimana dengan Anda? Saat Anda marah, mengomel,
atau menjadi kasar. Pertimbangkanlah apa yang dapat Anda lakukan lain kali untuk merespon dengan lebih positif. Ingatkan diri Anda sendiri betapa beruntungnya Anda. Katakanlah bersama Rasul Petrus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat yang ke-11. Tuliskan 10 alasan mengapa Anda adalah orang yang beruntung dan pujilah Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.